Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tulab wa talibat, kaifa halukum? Khair alhamdulillah, ana khair aidun. Tayyib, fi hadhihi fursa as-samina nahnu sanabhasu an maudu' klasifikasi dalam logika. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lanjutan dari materi logika, yakni membahas klasifikasi. Jadi pengertian dari klasifikasi ya, ketika kita membincang klasifikasi yang terbesit dalam pikiran teman-teman apa? Klasifikasi adalah pembagian, klasifikasi adalah pengelompokan, seperti itu. Nah, pada hakikatnya klasifikasi merupakan pekerjaan akal budi untuk menganalisis, membagi, menggolongkan, dan menyusun definisi objek menurut kesamaan dan perbedaannya. Jadi ketika kita mau menyusun sebuah definisi ya atau objek, kita itu harus mengklasifikasikan antara kesamaan dan perbedaannya. Nah, ini yang disebut dengan klasifikasi. Kemudian klasifikasi dengan pembagian, kira-kira sama nggak ini? Nah, ternyata berbeda teman-teman. Jadi, klasifikasi merupakan padanan pembagian yang logis, sedangkan kalau pembagian merupakan padanan pembagian secara fisik. Kalau klasifikasi ini logis, kalau pembagian ini berupa pembagian fisik. Misalnya kata rumah, pembagian fisiknya apa? Ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang kerja, ada kamar mandi, ada ruang keluarga, seperti itu ya. Ini adalah pembagian fisik yang disebut dengan pembagian karena dari fisik rumah itu kemudian dideskripsikan satu-satu. Kemudian ketika klasifikasi ini bersifat logis, misalnya apa? Rumah berdasarkan ukuran, misalnya rumah tipe 36, rumah tipe 45, 70, 90, seperti itu ya. Kemudian dari segi bahan, ini bisa dikatakan logis. Klasifikasi ini ya logis, yaitu berupa rumah kayu, batu bata, batu atau bambu. Kemudian kelas dalam klasifikasi, yakni ada kelas alamiah atau kodrati. Klasifikasi ini ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya. Ya, ini adalah klasifikasi yang alamiah atau kodrati. Kemudian klasifikasi buatan. Klasifikasi ini dibuat dengan tujuan agar membuat seseorang ini lebih praktis. Misalnya apa? Katalog buku di perpustakaan. Jadi ketika teman-teman klik katalog itu ya, maka akan muncul buku ini dengan tipe ini ada di mana. Nah, ini termasuk klasifikasi buatan. Ini logis ya, buku ini ada di lemari ini, kodenya ini, seperti itu. Atau katalog buku di perpustakaan. Kemudian segi jumlah yang diklasifikasikan, yakni klasifikasi sederhana atau dikotomis, yakni jumlah anggota atau kelas bawah dari kelas yang diklasifikasikan hanya dua. Misalnya apa? Ini manusia. Manusia ini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian klasifikasi kompleks, yakni klasifikasi yang jumlah anggota kelas bawahnya dari kelas yang diklasifikasikan itu lebih dari dua. Misalnya apa? Alat transportasi dapat diklasifikasikan alat transportasi darat, udara, dan laut. Ini kan lebih dari dua. Kemudian metode klasifikasi, ya ini ada metode logis, mulai dari genus ke spesies. Ini genus dan spesies ini seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, tentunya masih ingat. Kemudian klasifikasi dikotomis, yaitu pembagian genus ke dalam dua spesies yang saling bertentangan. Misalnya genus binatang, yaitu ada reptilia dan bukan reptilia. Ini dari genus binatang, misalnya seperti itu. Karena ini klasifikasinya yaitu dikotomis. Ciri yang menjadi dasar klasifikasi, jadi ciri-cirinya ya sebagai dasar dalam klasifikasi ya, ini pertama, adanya kesamaan atau berdasarkan kesamaan. Misalnya kuda dan sapi, kesamaannya di mana? Misalnya kuda dan sapi ini termasuk hewan mamalia. Nah, sama ya, kuda dan sapi ini termasuk hewan mamalia. Kemudian perbedaannya dari kuda dan sapi ini di mana? Misalnya kuda dengan jari yang
ganjil, sedangkan sapi dengan jari yang genap. Ini kan udah ada perbedaannya. Jadi persamaannya tadi berupa mamalia, tapi mereka memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu memiliki jari yang berbeda. Kemudian berdasarkan manfaat, misalnya sayuran. Nah, manfaatnya ini kan berbeda dengan kacang-kacangan. Sayuran dengan protein nabati ya, ini berbeda. Kemudian berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, morfologinya seperti apa? Anatominya seperti apa? Morfologi itu struktur bagian luar ya, sedangkan anatomi itu bagian dalam. Misalnya apa? Morfologi dan anatomi dari tumbuhan. Nah, morfologi tumbuhan apa? Ya dari warna, dari bentuknya seperti itu. Anatominya berupa apa? Anatomi tumbuhan berupa contohnya ya bisa tumbuhan yang berkambium, yang tidak berkambium seperti itu. Jadi morfologinya itu dari tampilan luarnya, sedangkan anatominya dari dalamnya, struktur dalamnya seperti itu. Kemudian ketika kita mau melakukan klasifikasi, ini ada hukum-hukumnya. Pertama, klasifikasi ini harus lengkap. Harus sungguh-sungguh memisahkan objek satu dengan yang lainnya. Harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Kata yang diklasifikasikan ya harus sesuai tujuan yang dikehendaki. Tujuannya itu apa? Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai hukum klasifikasi. Harus menyederhanakan realitas yang sebenarnya. Harus dilakukan secara rapi, secara terstruktur, menggunakan kriteria yang jelas. Nah, ini ya ada beberapa hukumnya ini ketika teman-teman akan mengklasifikasikan suatu kata misalnya. Asy'uru kadzalik, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.